Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab B713 Ular Yin. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Di langit, Yin Buhai meraung tidak percaya. Membunuh. Beberapa tetua suku macan tutul merah mengendalikan boneka mereka dan terbang ke langit, menyerang Yin Buhai dan yang lainnya. Tetua dan tetua klan lainnya bekerja sama dengan Jin Kongqi untuk membunuh beberapa ahli suku ular Yin. Kalian semua, kendalikan boneka-boneka itu dan kelilingi mereka di langit. Bunuh siapa saja yang mencoba melarikan diri. Qi Jintian berada di tembok kota, memberi perintah. Setidaknya ada 10.000 orang dari suku macan tutul merah yang mengendalikan boneka untuk terbang ke angkasa dan mengepung suku ular Yin. Lu Ming berdiri di tembok kota dan tidak bergerak. Situasi pertempuran ini jelas. Dia tidak perlu bergerak. Selain itu, dia tidak punya keinginan untuk melawan. Dia menyadari bahwa esensi darah seorang penulis mengandung kekuatan yang sangat terbatas. Itu juga merupakan bantuan terbatas baginya. Hanya pusat kekuatan seni bela diri atau binatang iblis yang kuat yang memiliki esensi darah yang sangat kuat. Hal ini dapat dimengerti. Seorang penulis yang berspesialisasi dalam api energi mental, kekuatan fisik, dan ki darah. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan pusat kekuatan seni bela diri. Teriakan pertempuran bergema di langit dan bumi. Masih banyak orang di atas kota kuno macan tutul merah. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini memiliki budidaya rendah dan tidak memiliki boneka. Oleh karena itu, mereka tidak meninggalkan kota untuk ikut serta dalam pertempuran dan hanya menjaga tembok kota. Seiring berjalannya waktu, seruan pertempuran perlahan mereda. Udara dipenuhi darah dan tanah dipenuhi mayat. Pertempuran itu berlangsung selama 2 jam sebelum akhirnya mereda. Pasukan suku ular Yin hampir musnah seluruhnya. Hanya beberapa tetua yang kuat yang berhasil melarikan diri, tetapi mereka juga terluka parah. Bahkan Yin Buhai ditangkap dengan luka serius. Di bawah pengepungan beberapa tetua suku macan tutul merah, dia terluka parah. Faktanya, kekuatan tempur kelas atas suku macan tutul merah tidak jauh lebih lemah dari suku ular Yin. Para ahli ini semuanya naik ke tampuk kekuasaan 60 tahun lalu. Bang! Yin Buhai terlempar ke tembok kota, tepat di samping kaki Lu Ming. Saudara Lu Ming, aku serahkan Yin Buhai padamu. Pada saat ini, para tetua suku macan tutul merah memandang Lu Ming dengan mata penuh rasa terima kasih dan rasa hormat. Pertempuran ini semua karena Lu Ming. Jika tidak, hasilnya justru sebaliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa suku macan tutul merah memiliki formasi yang begitu kuat sehingga dapat memutus hubungan antara manusia dan boneka? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Teriak Yin Buhai. Akulah yang mengukir formasi ini. Lu Ming memandang Yin Buhai dan berkata dengan dingin. Itu kamu, itu kamu, itu kamu lagi. Hahaha, mungkinkah surga ingin suku ular Yin dihancurkan? Yin Buhai berteriak dengan enggan. Ini disebut penderitaan yang diakibatkan oleh diri sendiri. King kecil ada di tangan suku ular Yin Anda. Jika Anda memperlakukannya dengan baik, bagaimana dia bisa mengalami bencana ini? Petik 2. Lu Ming berkata dengan dingin. Yin Buhai memandang Xian Yanxing dan tertawa. Tawanya dipenuhi dengan emosi campur aduk. Dia tidak tahu apakah itu penyesalan atau keengganan. Perlakukan dia dengan baik. Suku ular Yin menguasai puluhan suku di sekitarnya. Mereka terbiasa bersikap kasar dan tidak masuk akal. Penindasan terjadi setiap hari di suku ular Yin. Setelah bertahun-tahun, suku ular Yin menjadi semakin makmur. Tidak ada yang terjadi pada mereka. Siapa yang tahu bahwa karena Xian Yanxing, dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak beruntung. Bang! Lu Ming maju selangkah dan pedang tempur terbentuk. Dia menyematkan Yin Buhai ke tembok kota dan cincin penyimpanannya jatuh ke tangan Lu Ming. Prajurit suku macan tutul merah, ikuti saya dan serang kota kuno suku ular Yin. Suara Qi Jinkong bergema di seluruh area. Kali ini, suku ular Yin telah mengirimkan 40.000 tentara elit dengan tujuan meratakan suku macan tutul merah dalam satu gerakan. Namun, pertahanan kota kuno suku macan tutul merah jelas merupakan yang paling lemah. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Saya bersedia mengikuti kepala suku dan meruntuhkan suku ular Yin hingga rata dengan tanah. Prajurit suku macan tutul merah meraung.
Segera, pasukan yang terdiri lebih dari 10.000 tentara mengendalikan boneka-boneka tersebut dan menuju ke arah suku ular Yin. Lu Ming tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Dia kembali ke kota kuno bersama Xian Yanxing dan berkultivasi dalam pengasingan. Elit suku ular Yin telah dimusnahkan, dan bahkan Yin Buhai telah meninggal. Hasil dari pertempuran ini hampir dapat diprediksi. Di kuil tertinggi, Lu Ming memiliki pohon kuno pemahaman jalan di sampingnya dan sepotong kristal bumi di tangannya. Saat itu, di pulau kecil di alam surga, Lu Ming telah memperoleh banyak jenis kristal dalam bumi. Jumlahnya tidak kalah dengan kristal dalam angin dan api. Sekarang, kekuatan bumi telah menyatu dengan 3 tujuan. Sekarang, waktunya untuk berkembang. Ada 9 jenis alam surga dan bumi yang umum terlihat: angin, api, air, logam, kayu, guntur, es, tanah, dan gunung. Adapun mentalitas bumi mirip dengan mentalitas bumi dan gunung, tetapi lebih maju. Ini bisa dikatakan sebagai versi evolusi dari kedua mentalitas tersebut. Itu adalah jenis mentalitas khusus yang penuh dengan beban, perubahan, dan kekunoan. Tidak hanya kekuatan ofensifnya yang sangat mengejutkan, menekan segalanya, tetapi kekuatan pertahanannya juga sangat menakutkan. Itu adalah ranah niat yang sangat kuat. Saat ini, dia baru berada pada tahap pemula dari kekuatan bumi dan tidak bisa melepaskan kekuatannya. Ketika Lu Ming memperbaikinya, kekuatan yang bisa dikeluarkannya akan sangat menakutkan. Kaca, dia menghancurkan kristal dalam bumi dan mulai berkultivasi. Satu demi satu, 3 hari kemudian, Lu Ming telah mengkonsumsi total 30 kristal dalam bumi. Dia telah mengembangkan kekuatan bumi hingga mencapai kesuksesan besar, hanya selangkah lagi dari kesempurnaan. Jelas sekali bahwa kekuatan bumi lebih sulit untuk dikembangkan daripada 9 kekuatan atau niat yang umum terlihat. Pada saat ini, Lu Ming mengakhiri kultivasinya. Dalam 3 hari terakhir, Qi Jinkong memimpin pasukannya berperang. Sekarang, dia akhirnya kembali. Tidak diragukan lagi, suku ular Yin telah dimusnahkan. Suku Macan Tutul Merah telah masuk ke kota kuno, dan banyak orang telah menyerah kepada suku Macan Tutul Merah. Secara khusus, wilayah luas yang pernah ditempati oleh suku ular Yin di masa lalu, serta anggota suku Macan Tutul Merah yang pernah diperbudak oleh suku ular Yin, semuanya telah kembali ke suku Macan Tutul Merah. Dalam waktu singkat, kekuatan dan reputasi suku Macan Tutul Merah meningkat pesat. Suku-suku di sekitarnya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suku ular Yin yang kuat akan dihancurkan. Segera, semua suku memperkuat pertahanan mereka. Apalagi bagi suku yang bermusuhan dengan suku Macan Tutul Merah. Mereka semakin gelisah dan memperkuat pertahanannya beberapa kali. Suku Macan Tutul Merah mengadakan perayaan akbar. Selama perayaan, Qi Jinkong dan pemimpin suku Macan Tutul Merah lainnya mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming di depan umum. Pertempuran ini semua karena Lu Ming. Banyak orang diam-diam senang karena mereka memilih untuk percaya pada Lu Ming. Kalau tidak, bagaimana bisa ada hasil seperti itu? Suku Macan Tutul Merah telah ditindas sejak pemimpin suku sebelumnya dibunuh dan disegel. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, mereka akhirnya merasa mampu mengangkat kepala tinggi-tinggi. Tentu saja mereka bersemangat. Semua orang senang, tapi ada 2 orang yang tidak senang. Itu adalah Gunung Emas Murni dan Puncak Murni. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Gunung Emas Murni menggeram dengan suara rendah. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga terdengar suara retakan. Matanya tertuju pada Lu Ming. Jika pandangan bisa membunuh, Lu Ming pasti sudah lama menembus ribuan lubang. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Gunung Emas Murni. Gunung Emas Murni terkejut dan dengan cepat menoleh. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Lu Ming, aku tahu aku benar. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya tahu Anda adalah orang yang ditakdirkan secara legendaris. Qi Yue berjalan di depan Lu Ming, matanya yang besar berkedip. Dia sangat bersemangat. Bab 714 Pengkhianat. Kami bahkan belum mencapai Gunung Suci. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa akulah yang terpilih. Saya tidak tahu bagaimana membangunkan leluhur kuno Anda. Lu Ming tersenyum. Jangan terlalu rendah hati, Lu Ming. Saya merasa hanya Andalah satu-satunya yang dapat membangunkan leluhur kuno dalam perjalanan ke Gunung Suci ini. Sejujurnya,
Jika bukan karena kamu berasal dari dunia luar dan harus kembali suatu hari nanti, dan kamu punya pacar cantik seperti Nona Xie, aku sangat ingin kamu tetap di sisiku, dan jadilah laki-lakiku. Redmond mengedipkan matanya yang besar dan berbicara secara langsung. Uhuk-uhuk, Lu Ming terus batuk. Dia tidak menyangka Redmond akan bersikap begitu blak-blakan. Memang benar, manusia di bawah tanah berbeda dengan manusia di luar. Di sampingnya, Xian Yanxing tersipu dan berkata, saya bukan orang kepercayaannya. Nona Ciyue, kenapa kamu tidak membiarkan dia tinggal dan menjadi laki-lakimu? Orang cabul ini pasti bersedia melakukannya. Ah, benarkah? Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ciyue terkekeh, tatapannya beralih antara Lu Ming dan Xian Yanxing. Mesum, cepat setuju. Mata besar Xian Yanxing tertuju pada Lu Ming. Dia menekankan setiap kata. Ah, haha, anggur ini enak sekali. Haha, bulannya sangat indah hari ini. Lu Ming mengambil segelas anggur, meneguknya banyak-banyak, dan tertawa canggung. Namun, ini adalah dunia bawah tanah. Dari mana datangnya cahaya bulan? 2 hari kemudian, Lu Ming, Xian Yanxing, Ciyue, Qi Jinkong, Gunung Cijin, dan beberapa tetua suku macan tutul merah berkumpul di ngarai tempat kepala suku macan tutul merah sebelumnya disegel. Pasir darah merah dan kabut darah ular berbisa sudah siap. Sekarang, mereka bisa mematahkan 36 formasi penyegelan terakhir. Lu Ming melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, awan pasir darah merah melayang di udara. Kemudian, dia mengeluarkan botol giok yang berisi kabut darah ular berbisa. Dia membuka botol dan kabut darah keluar, bercampur dengan pasir darah merah. Setelah itu, jari Lu Ming bergerak cepat di udara. Dia sangat cepat sehingga bayangan muncul di udara. Suara mendesing. Suara mendesing. Prasasti yang menempel pada pasir darah merah dan kabut darah ular berbisa terbang ke dalam formasi penyegelan besar. Semua orang menahan napas dan menonton dengan tenang. Qi Jinkong dan yang lainnya memiliki ekspresi antisipasi di mata mereka. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah Gunung Emas Murni. Matanya dipenuhi kecemasan, dan tatapannya berkedip karena ketidakpastian. Bas! Formasi penyegelan bersinar dan ular pelangi besar yang beracun menerkam. Namun, ular pelangi yang beracun ditutupi lapisan kabut berwarna merah darah. Bang! Ular pelangi yang beracun itu roboh di udara. Formasi pertama dari 36 formasi terakhir telah dipatahkan. Lu Ming terus membuka segelnya, jari-jarinya bergerak tanpa henti. Pasir darah merah dan kabut darah ular berbisa juga terus-menerus dikonsumsi. Segera, formasi kedua dipatahkan. Dengan cara ini, satu demi satu, Lu Ming memecahkan susunan utama. Setiap kali Lu Ming memecahkan 9 susunan utama, dia akan duduk bersila dan memulihkan api energi mentalnya. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Hanya ada satu formasi tersisa dari 36. Qi Jinkong dan yang lainnya menatapnya dengan mata terbelalak. Mereka begitu bersemangat hingga napas mereka menjadi berat. Di sisi lain, Gunung Emas Murni mengepalkan tinjunya dan perlahan menggerakkan tubuhnya ke depan, dekat dengan posisi Lu Ming. Saat jari Lu Ming bergerak, prasasti jatuh ke tanah. Kali ini, total 3 ular berbisa 7 warna terbang dan hancur di udara. Segelnya telah rusak. Langit telah memberkati suku macan tutul merah kita. Gunung Emas Murni mengeluarkan seruan nyaring dan menjadi yang pertama bergerak, langsung menyerbu ke dalam lembah. Mata Lu Ming menjadi dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan sebatang pohon anggur melesat keluar, melingkari Gunung Emas Murni. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming, itu kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Gunung Emas Murni meraung. Mengapa kamu begitu cemas? Lu Ming mencibir dan berlari ke lembah. Gunung Emas Murni meraung marah. Sebuah boneka muncul dan menerobos tanaman merambat. Dia juga bergegas masuk. Pada saat yang sama, Gunung Emas Murni dan sisanya juga bergegas ke lembah. Lembah itu tidak besar. Tidak lama setelah dia bergegas masuk, Lu Ming melihat kerangka bersandar di dinding, duduk bersila. Lu Ming sekilas melihat salah satu cakar kerangka itu memegang tablet giok. Di jarinya ada cincin penyimpanan. Enyah. Di belakang mereka, Gunung Emas Murni meraung dengan marah. Lu Ming mencibir. Dengan sapuan esensi vitalnya, dia mengambil kartu giok dari cincin penyimpanan kerangka itu ke tangannya. Lu Ming, apa yang kamu lakukan?
Anda ingin mencuri harta karun pemimpin klan sebelumnya. Kamu mendekati kematian. Mata Gunung Emas Murni menjadi dingin saat mengendalikan boneka itu untuk menyerang Luming. Dentang. Pada saat ini, boneka lain bergegas keluar dan memblokir boneka tersebut dari Gunung Emas Murni. Itu adalah boneka Gunung Emas Murni. Pemimpin klan, jangan halangi aku. Anda seharusnya melihat bahwa bocah ini memiliki motif tersembunyi dan ingin merebut harta pemimpin klan sebelumnya. Gunung Emas Murni meraung. Gunung Emas Murni, apa yang membuatmu cemas? Siapa bilang aku ingin mencuri harta pemimpin klanmu sebelumnya? Aku di sini hanya untuk menyerahkannya kepada pemimpin klan. Luming melambaikan tangannya dan token giok serta cincin penyimpanan terbang ke Qi Jinkong. Qi Jinkong menangkapnya dengan tangannya. Pemimpin suku Qi, tablet giok itu seharusnya ditinggalkan oleh pemimpin suku sebelumnya sebelum dia meninggal. Ini harus berisi beberapa informasi penting, Anda harus melihatnya. Luming berkata sambil tersenyum. Wajah Gunung Emas Murni sangat suram. Qi Jinkong mengambil token giok dan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Kemudian, ekspresinya berubah drastis dan menjadi sangat jelek. Sosok Gunung Emas Murni itu perlahan bergerak ke arah luar. Sesepuh, hancurkan Gunung Emas Murni. Qi Jinkong tiba-tiba meraung. Meskipun beberapa tetua tercengang, mereka tidak ragu-ragu. Boneka muncul dan mengelilingi Gunung Emas Murni. Patriark, apa artinya ini? Ekspresi Gunung Emas Murni sangat jelek. Apa maksudmu? Haha, Gunung Emas Murni, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kaulah yang mengkhianati kepala klan generasi sebelumnya. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin kepala klan generasi sebelumnya bisa terkepung dan jatuh pada akhirnya? Sebelum kepala klan generasi sebelumnya meninggal, dia sudah mencatat semuanya di token giok ini. Gunung Emas Murni, bagaimana seharusnya kamu dihukum? Qi Jinkong meraung, matanya merah. Hatinya sakit. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Gunung Emas Murni yang mengkhianati kepala klan sebelumnya. Lu Ming mengangguk. Memang benar demikian. Saat itu, Qi Yue telah membawanya ke sini dan berkata bahwa dia bisa menghancurkan formasi penyegelan yang hebat. Gunung Emas Murni telah menentangnya dengan sekuat tenaga dan bahkan mencoba mencari alasan untuk membunuh Luming. Ini sendiri sangatlah aneh. Yang lain berharap Luming bisa membuka segelnya dan membiarkannya mencobanya. Hanya Gunung Emas Murni yang mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Seolah-olah takut Luming akan membuka segelnya. Oleh karena itu, Luming selalu waspada terhadapnya. Ketika mereka menghancurkan formasi terakhir, Luming telah berjaga-jaga terhadapnya. Dia menggunakan formasi tersebut untuk menghentikannya dan menjadi orang pertama yang mendapatkan barang yang ditinggalkan oleh pemimpin suku Macan Tutul Merah sebelumnya. Jika benda itu jatuh ke tangan Gunung Emas Murni, dia pasti akan menghancurkan buktinya. Ketika beberapa tetua klan mendengar ini, ekspresi mereka juga sangat berubah saat mereka melihat Gunung Emas Murni dengan wajah gelap. Hahaha, melihat bahwa dia telah terekspos, Gunung Emas Murni tertawa keras dan berkata, itu benar. Saya melakukan semuanya. Setelah bertahun-tahun, semuanya seharusnya lenyap. Itu semua karena bocah ini. Dia menghancurkan segalanya. Langit ingin aku mati. Bab 715 Gunung Suci. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Pemberitahuan untuk penyebutan kata LV itu artinya, level. Kata Qi Jinkong. Itu mudah. Suku Ular Yin dan suku Serigala Surgawi memberi saya sumber daya yang cukup untuk menembus beberapa level. Itu cukup untuk saya gunakan selama beberapa ratus tahun. Apa hubungan kematian pemimpin klan sebelumnya denganku? Apa hubungan kemunduran suku Macan Tutul Merah dengan saya? Bukannya aku akan mewarisi posisi pemimpin klan, hahaha. Gunung Emas Murni tertawa terbahak-bahak. Egois, egois. Tetua suku, turunkan Gunung Emas Murni dan padamkan api rohaninya. Bawa dia kembali ke sukunya dan eksekusi dia di depan umum. Perintah Qi Jinkong. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Beberapa tetua klan semuanya sangat kuat. Di bawah upaya bersama mereka, Gunung Emas Murni tidak memiliki peluang untuk melawan. Tidak lama kemudian, ia diturunkan, api energi mentalnya padam, dan dibawa kembali ke suku Macan Tutul Merah. Lu Ming tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dia fokus pada budidaya tertutup dan menunggu waktu istirahat dunia bawah tanah sebelum menuju ke Gunung Suci. Di dunia bawah tanah, ada masa istirahat selama 1 bulan setiap tahun, dan setengah bulan sebelum dan sesudah hari pemujaan leluhur kuno.
Selama masa gencatan senjata, tidak ada suku yang diperbolehkan berperang, dan tidak ada seorang pun yang boleh membunuh suku lain yang lewat. Jika ada yang melanggar aturan ini, mereka akan dikepung oleh suku lain dan dimusnahkan. Masih ada sekitar setengah bulan sebelum masa istirahat. Seperti Luming, Xian Yanxing sedang berkultivasi dalam pengasingan. Pertempuran Providence semakin dekat, dan dia merasakan urgensi. Dikatakan bahwa 600 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas hampir semuanya adalah prajurit alam lautan jiwa, dan hanya sedikit dari mereka yang merupakan prajurit alam raja. Luming dan Xian Yanxing masih jauh dari mampu bersaing dengan elit tingkat samudera spiritual. Luming duduk bersila di kuil tertinggi. Dia menghancurkan kristal-kristal maksud bumi satu demi satu saat dia fokus untuk meningkatkan kekuatan buminya. 7 hari kemudian, kekuatan bumi telah mencapai kesempurnaan. Luming menggunakan kristal makna mendalam tingkat menengah untuk menerobos ke alam berikutnya. Dia menerobos dalam sekali jalan dan memadatkan sebuah rune niat. Kekuatan bumi telah berhasil diubah menjadi konsep bumi tingkat pertama. Namun, ini masih jauh dari cukup. Jika dia ingin menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat, dia harus mengolah kemauan bumi hingga menyelesaikan level 1. Luming terus berkultivasi dengan kristal maksud bumi. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Luming telah mengembangkan niat makna mendalam bumi ke tingkat yang lebih rendah. Dan EBSCP, dengan peningkatan yang begitu mengerikan, jumlah kristal niat yang dia konsumsi juga sangat besar. Saat ini, dunia bawah tanah akhirnya mencapai masa damai. Suku macan tutul merah sedang bersiap menuju Gunung Suci. King kecil, bagaimana panennya selama ini? Luming bertanya sambil berjalan bersama Xian Yanxing di halaman. Konsep angin telah menembus ke tingkat kedua. Kali ini, aku lebih cepat darimu, kan? Petik 2. Mata Xian Yanxing menyipit saat dia terkekeh. Kamu berhasil menembus level 2. Petik 2. Luming tersenyum pahit. Bakat Xian Yanxing memang sangat menakutkan. Konsep guntur, angin, dan api miliknya semuanya tertahan di batas level pertama. Dia hanya selangkah lagi dari level kedua, tapi dia tidak bisa menerobos. Dia tidak menyangka Xian Yanxing telah menembus ke level kedua. Tingkat budidaya Xian Yanxing telah mencapai puncak alam raja. Selama niat kehancurannya berhasil menembus ke tingkat kedua, dia akan mampu membuka lautan rohnya dan menjadi ahli alam lautan roh. Tingkat samudera spiritual dikenal sebagai yang maha kuasa, dan merupakan tingkat pertama dari 3 tingkat spiritual surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tier raja, dan jelas merupakan lompatan kualitatif. Namun, siapa yang tahu berapa banyak orang yang terjebak sampai mati karena langkah ini? Keduanya mengobrol sambil berjalan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah alun-alun besar di luar. Sudah banyak orang berkumpul di sini. Satu demi satu, boneka cita besar berhenti di alun-alun. Luming, Nona Xie, kamu di sini. Kami akan berangkat. Qi Yue berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Kali ini, Qi Jinkong secara pribadi memimpin tim, bersama dengan 2 tetua klan dan lebih dari 100 ahli dari suku macan tutul merah. Mereka semua menuju ke Gunung Suci. Qi Yue juga ikut bersama mereka. Luming melambaikan tangannya dan boneka cita besar muncul di tanah. Boneka cita ini setara dengan tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Itu adalah hadiah dari suku macan tutul merah. Luming dan Xian Yanxing melompat ke belakang boneka cita. Semuanya sudah di sini, ayo pergi. Perintah Qi Jinkong. Boneka cita itu terbang ke udara dan terbang menuju utara. Seperti Luming, ada lebih dari 100 orang yang datang dari dunia luar. Mereka menuju ke Gunung Suci bersama-sama untuk berpartisipasi dalam penilaian. Gunung Suci itu berada di sebelah utara suku macan tutul merah, dipisahkan oleh puluhan suku dengan berbagai ukuran. Jaraknya cukup jauh, sehingga mereka hanya bisa berlari tanpa istirahat. Dan EBSCP, tidak ada suku yang menghentikan mereka di jalan. Setelah 13 hari perjalanan tanpa henti, mereka akhirnya sampai di kaki Gunung Suci dan mendirikan kemah di sana. Puncak gunung yang luar biasa. Luming berdiri di kaki gunung dan memandang ke depan. Sebuah gunung besar dan megah berdiri di antara langit dan bumi. Itu menembus langsung ke langit, dikelilingi oleh awan dan kabut. Gunung itu meliputi wilayah yang sangat luas. Di kaki gunung, terlihat suku demi suku yang jelas terpecah belah. Sama seperti suku macan tutul merah, mereka mendirikan kemah. Setelah 2 hari,
orang luar harus naik gunung untuk penilaian. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang kuno bawah tanah tinggal di puncak gunung ini. Orang-orang di bawah tanah tidak dapat mendaki gunung. Menurut legenda, hanya mereka yang berasal dari dunia luar yang bisa mendaki gunung tersebut. Setelah melalui ujian, orang yang mencapai puncak gunung akan mampu membangkitkan leluhur zaman dahulu. Mungkinkah gunung suci ini adalah lokasi sebenarnya dari harta karun Kaisar Bela Diri? Petik 2. Lu Ming merenung. Dia percaya bahwa bukan hanya dia, tetapi sebagian besar orang dari dunia luar juga berpikiran demikian. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Pada hari ini, kerumunan orang banyak muncul di sekitar Gunung Suci. Lu Ming, Nona Xie, konon ada deretan prasasti tak berujung di Gunung Suci. Anda tidak bisa terbang, Anda hanya bisa mendaki dengan berjalan kaki. Qi Yue berkata pada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Ayo pergi. Raungan keras terdengar. Lu Ming melihat seseorang dari suku lain tidak jauh dari sana telah bergegas mendaki Gunung Suci. Yang aneh adalah begitu orang-orang itu bergegas mendaki Gunung Suci, mereka menghilang. Benar saja, ada formasi di Gunung Suci. Bas, bas. Namun, tidak lama kemudian, Lu Ming melihat beberapa orang yang bergegas masuk terbang kembali dari dalam. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana situasi di dalam? Seseorang buru-buru bertanya. Saya perlu menyelesaikan level di dalamnya. Ketika ahli dengan tingkat kultivasi yang sama dengan saya mulai bermunculan, semakin banyak ahli akan muncul setelah setiap level. Jika saya gagal, saya akan bangkit kembali. Seseorang menghela nafas. Sepertinya tidak akan ada bahaya jika kita gagal. Ayo pergi. Setelah itu, semakin banyak orang bergegas ke gunung. Tidak lama kemudian, lebih banyak orang yang bangkit kembali. Di pihak suku macan tutul merah, beberapa orang juga menyerbu masuk, namun mereka juga segera bangkit kembali. Situasi yang mereka hadapi serupa dengan situasi lainnya. Para ahli dengan tingkat kultivasi yang sama tampaknya bertarung dengan mereka. Semakin banyak putaran yang mereka lewati, semakin banyak ahli yang akan muncul nantinya. King kecil, ayo pergi. Kata Lu Ming. Baiklah, hati-hati. Sosok Xian Yanxing berkibar dan bergegas menuju Gunung Suci. Lu Ming dan Xian Yanxing berjalan berdampingan. Bab 716 Penilaian Berat. Lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Lu Ming menyadari bahwa dia sedang berdiri di atas panggung. Di depan peron terdapat tangga batu yang miring ke atas. Sepertinya ada platform lain di atasnya. Sungguh formasi yang luar biasa. Aku bahkan tidak menyadarinya. Lu Ming agak terkejut. Dengan tingkat prasastinya saat ini, dia belum menemukan satu pun jejak. Formasi di sini jelas jauh melampaui level 5, tidak, jauh melampaui level 6. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia coba pada levelnya saat ini. Nah, formasi prasasti di sini luar biasa. Itu pasti dibuat oleh seorang ahli dengan pencapaian prasasti yang sangat tinggi. Dan, yang berada di bahu Lu Ming, melihat sekeliling. Tidak banyak orang yang bisa membuat dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bas. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Lu Ming. Itu adalah pria berotot berusia 30-an. Dia tampak seperti orang sungguhan, tetapi ekspresi dan suaranya sangat dingin. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan bisa melewati tahap selanjutnya. Bas. Suara pedang terdengar, dan pedang Qi tidak terkendali. Pedang tempur muncul di tangan pria kekar itu dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Raja tingkat puncak. Ekspresi Lu Ming berubah. Yang muncul memang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Itu adalah raja tingkat puncak. Namun, Lu Ming dapat membunuh seniman bela diri dengan level yang sama dalam hitungan detik. Dia meninju, dan pancaran tinju yang meledak mengubah sosok itu menjadi debu. Lu Ming melangkah maju dan menaiki tangga batu ke platform kedua. Kali ini, dua sosok muncul di peron. Kedua sosok itu tampak persis sama dengan pria berotot sebelumnya. Selain itu, mereka berdua adalah raja tingkat puncak. Selama kamu bisa mengalahkan kami, kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, suara benturan pedang terdengar. Kedua orang kuat itu menyerang Lu Ming pada saat bersamaan. Serangan mereka membentuk jaringan yang luar biasa. Formasi pertempuran. Mata Lu Ming berkedip. Kedua pria kekar itu tidak melancarkan serangan biasa. Mereka bekerja sama untuk membentuk barisan besar.
Kekuatannya jelas tidak sesederhana mengalihkan dua. Sebaliknya, itu dikalikan beberapa kali. Namun, bagi Lu Ming, itu tetap bukan apa-apa. Dia meninju, dan kekuatan tinju yang tak terbatas menenggelamkan kedua pria kuat itu. Ketika kekuatan tinju menghilang, kedua pria kuat itu juga menghilang. Lu Ming terus bergerak maju. Di tahap ketiga, 4 orang kuat muncul. Demikian pula, mereka berempat bergabung untuk membentuk formasi, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Namun, dia masih dihancurkan oleh ledakan tinju bintang Lu Ming dan dia berhasil menerobos. Babak keempat, 8 orang kuat. Babak kelima, 16 orang kuat. Di setiap tahap, jumlah orang akan berlipat ganda, dan formasi pertempuran yang mereka buat sangat menakutkan. Mustahil bagi seniman bela diri biasa untuk melewatinya. Hanya beberapa orang jenius yang tiada taranya yang bisa melewatinya. Dengan sangat cepat, dia telah mencapai level ke-7. Ada 64 pria berotot di tingkat ke-7, dan mereka semua adalah raja tingkat puncak. Formasi yang mereka buat sangat kuat. Ini adalah kesempatan bagus untuk melatih niatku. Lu Ming memegang tombak naga tak terbatas di tangannya dan bermanuver melewati kerumunan. Dia menggabungkan konsep bumi dengan 3 konsep lainnya dan membombardirnya terus-menerus, menyempurnakan konsepnya sendiri. Sesaat kemudian, ke-64 orang kuat itu dibunuh oleh Lu Ming. Suara mendesing. Pada saat ini, token giok terbang menuju Lu Ming. Dia mengulurkan tangan dan menangkapnya. Apa ini? Mungkinkah itu hadiahku? Pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam kartu giok, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Token giok berisi teknik bela diri tingkat setengah dewa. Teknik seni bela diri tingkat setengah dewa sangatlah berharga. Lu Ming menyimpannya. Saat dia terus menuju ke atas, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah lagi. Kali ini, Lu Ming datang ke sebuah gua bawah tanah. Di dalam gua bawah tanah terdapat genangan air. Airnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Sepertinya ada total 7 tahapan sebelumnya. Sekarang, kita telah sampai pada tahap lain. Lu Ming merenung. Untuk putaran ini, Anda harus menghitung jumlah riak yang ada di dalam air. Jika Anda benar, Anda akan lulus. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Hitung riak tetesan airnya. Sepertinya uji coba ini menguji kemampuan observasi seseorang. Hati Lu Ming tergerak. Kemudian, dia sampai di sisi kolam. Setetes air jatuh dari atas dan mendarat di permukaan air sehingga menimbulkan riak. Lu Ming sangat fokus, matanya tertuju pada permukaan air. Lapisan riak terus menyebar. Awalnya terlihat jelas, namun pada akhirnya menjadi semakin redup, dan akhirnya menghilang. Total 1356 level. Lu Ming menjawab. Benar, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Suara itu terdengar lagi. Kali ini, ada 2 tetes air yang jatuh ke dalam kolam. Riak-riak yang terbentuk dari kedua tetes air tersebut saling mengganggu dan saling tumpang tindih. Kesulitannya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Lu Ming harus menghitung jumlah riak yang dihasilkan oleh 2 tetes air tersebut. Setelah beberapa saat, tetesan air itu menghilang. 2537. Lu Ming menjawab. Benar, lanjutkan menonton. Suara itu terdengar lagi. Ada lagi. Lu Ming mengerutkan kening. Ada 3 tetesan air kali ini. Riak-riak yang terbentuk dari ketiga tetes air tersebut saling mengganggu sehingga membuatnya semakin rumit. Lu Ming mengamatinya dengan cermat. Sesaat kemudian, ombaknya menghilang. Lu Ming mengerutkan kening. Dalam benaknya, ia terus mengingat ombak yang baru saja dilihatnya. Berapa banyak gelombang? Suara itu bertanya. 3600. Lu Ming menjawab. Selamat atas kesuksesan Anda. Suara itu terdengar, dan kemudian sebuah pedang melayang. Lu Ming memegangnya di tangannya. Pedang tempur ini berkualitas tinggi. Itu seharusnya menjadi pedang tempur tingkat tinggi tingkat 6. Mata Lu Ming berkedip. Senjata roh dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan di atas kelas tinggi, ada kelas tertinggi dan kelas tak tertandingi. Tombak naga Lu Ming yang tak terbatas sekarang menjadi 6 pedang tingkat superior yang ekstrim. Kualitas pedang tempur ini jauh lebih tinggi daripada tombak naga tak terbatas milik Lu Ming. Sayangnya, Lu Ming tidak bisa menggunakannya. Di gua lain, Xian Yanxing melambaikan tangannya dan mengambil pedang tempur. Pedang tempur LV6 tingkat tertinggi.
Xian Yanxing menyimpannya dan terus berjalan. Sama seperti Luming, Xian Yanxing juga telah memperoleh teknik seni bela diri tingkat setengah dewa dan pedang tempur ini. Di dalam gua, Jian Feiliu juga melewati 2 ronde dan mendapatkan teknik bela diri tingkat setengah dewa dan pedang tempur. Dengan teknik bela diri dan pedang tempur ini, kekuatan tempurku bisa terus meningkat. Mata Jian Feiliu menunjukkan kegembiraannya. Pada saat ini, di kaki Gunung Suci, orang-orang terus-menerus diterbangkan. Hanya tersisa Luming dan Nona Xie. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Qi Jinkong menghela nafas. Hampir semuanya dari lebih dari 100 makhluk luar angkasa dari suku macan tutul merah telah gagal. Hanya Luming dan Xian Yanxing yang masih berada di dalam. Ayah, jangan khawatir. Saya yakin Luming pasti akan berhasil. Mata Qi Yue bersinar. Dia sangat percaya pada Luming. Suku macan tutul merah masih baik-baik saja. Banyak suku yang sudah menghela nafas putus asa karena mereka telah dimusnahkan sepenuhnya. Di Gunung Suci, Luming menyingkirkan pedang tempurnya dan melangkah maju. Pemandangan di sekelilingnya berubah lagi. Di depannya, 9 lorong muncul, mengarah ke depan. Luming mengerutkan kening. Tes apa ini? Bab 717 Pakar Jalur Kaisar. Ada 9 jalan di sini, dan hanya satu di antaranya yang merupakan jalan kehidupan. 8 lainnya adalah jalan kematian. Begitu Anda masuk, Anda pasti akan mati. Anda dapat memilih satu untuk dimasuki. Suara itu terdengar lagi. Luming terkejut. 9 jalan, 8 jalan kematian, dan 1 jalan untuk bertahan hidup. Jika dia memilih, peluang untuk bertahan hidup hanya 1 dari 9. Apakah ini ujian keberuntungan? Senior, bolehkah saya bertanya apakah ada petunjuk? Luming bertanya. Tidak ada petunjuk, kamu bisa memilih. Sebuah suara terdengar. Alis Luming berkerut semakin erat. Mungkinkah ini ujian keberuntungan? Itu tidak mungkin. Keberuntungan adalah sesuatu yang ilusi dan tidak ada yang bisa memastikannya. Karena orang yang mengatur formasi ini ingin mengikuti ujian, tidak mungkin itu adalah ujian keberuntungan. Lebih baik aku menguji keberuntunganku saja. Pikiran Luming berputar cepat. Anda punya waktu 5 menit untuk mempertimbangkan. Jika Anda tidak memilih, Anda bisa mundur saja. Suara itu terdengar lagi. Kenapa 5 menit? Saya bisa membuat keputusan sekarang. Luming tersenyum dan melangkah menuju jalan tengah. 9 jalan muncul di depan Xian Yanxing, persis sama dengan jalan Luming. Xian Yanxing merenung sejenak sebelum dia melangkah ke jalan keempat. Jian Feiliu melihat ke 9 jalan di depannya dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berbalik. Beberapa saat kemudian, dia muncul di kaki gunung. Dihadapkan pada peluang bertahan hidup 1/9, berapa banyak orang yang dapat membuat pilihan. Luming melangkah ke jalan tengah. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di sebuah gua besar. Gua itu sangat luas, dan di tengah gua terdapat sebuah altar. Saat ini, di dalam gua, ada kilatan cahaya dan sosok lain muncul. King kecil. Mata Luming berbinar. Itu adalah Xian Yanxing. Luming. Xian Yanxing memandang Luming dan berjalan sambil tersenyum. Seperti yang diduga, 9 jalur itu bohong. Xian Yanxing tersenyum. Itu tidak benar-benar bohong. Anda perlu menguji keberanian dan kebijaksanaan seseorang. Kata Luming. Luming berspekulasi bahwa 9 jalan sebelumnya bukanlah 8 jalan buntu atau 1 jalan untuk bertahan hidup. Sebaliknya, semuanya adalah jalan untuk bertahan hidup. Adapun 8 jalan buntu, itu murni ketakutan. Ini tergantung pada penilaian setiap orang. Tentu saja hal itu juga membutuhkan keberanian yang besar. Bagi sebagian orang, meskipun mereka dapat menebak jawabannya, lain halnya jika mereka berani turun tangan. Bagaimana jika memang ada jalan buntu? Tempat ini membutuhkan keberanian. Tidak ada keraguan bahwa Xian Yanxing dan Luming telah berhasil lulus ujian. Setelah beberapa saat, tidak ada orang lain yang muncul. Hanya Luming dan Xian Yanxing yang muncul. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang ke sini. Pada saat ini, sebuah desahan terdengar. Siapa ini? Ekspresi Luming dan Xian Yanxing berubah. Bukankah kalian semua datang ke sini untuk mencariku? Luming melihat sesosok tubuh muncul di altar di tengah. Itu adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Dia mengenakan jubah panjang 2 warna dan melayang di udara.
Tekanan mengerikan terpancar dari tubuhnya. Pria parubaya itu tidak mengeluarkan aura apapun, tapi tekanan yang dia pancarkan itu wajar. Lu Ming merasa bahwa dia sedang menghadapi langit dan bumi yang luas, seluruh dunia. Kuat, terlalu kuat. Lu Ming terkejut. Namun, pria parubaya ini jelas bukan orang sungguhan. Dia adalah tubuh ilusi yang tampak transparan. Kuat, dia terlalu kuat. Dia seorang kaisar, ahli jalur kaisar. Dandan berteriak ngeri, keempat anggota badan dan kepalanya ditarik ke dalam cangkang kura-kura. Hati Lu Ming dan Xian Yanxing bergetar. Bukankah ahli jalur kekaisaran adalah kaisar bela diri? Orang di depannya sebenarnya adalah kaisar bela diri. Apakah harta karun kaisar bela diri itu nyata? Kura-kura kecil yang menarik. Pria parubaya itu melirik Dandan, lalu ke Lu Ming, dan kemudian ke Xian Yanxing. Seolah-olah matahari, bulan, dan bintang-bintang bergerak di matanya. Kedua anak kecil ini menarik. Mereka sepertinya menyembunyikan banyak hal. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Lu Ming sepertinya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. 5 cincin spiritual melayang di atas kepalanya. 5 panggung dan 10 lampu pikiran telah menyala. Luar biasa, luar biasa. Saat itu, saya hanya berada di level ini. Haha bagus. Pria parubaya itu tertawa. Senior, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Apakah senior mengatur pintu masuk ke harta karun kaisar bela diri di lautan astral yang kacau balau? Lu Ming bertanya. Orang di depannya pasti adalah leluhur kuno yang disebutkan oleh orang-orang di dunia bawah tanah. Siapa saya? Sudah ribuan tahun berlalu, aku hampir melupakannya. Petik 2. Pria parubaya itu menghela nafas pelan. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, nama saya Lian Chang. Lian Chang. Lu Ming tampak bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini. Lian Chang, kamu adalah Kaisar Jimat, Master Sekte dari Sekte Jimat, Lian Chang. Seru Xian Yanxing. Mata Xian Yanxing membelalak tak percaya. Apa? Dia adalah Jimat Kaisar. Lu Ming juga kaget dan kaget. Dia belum pernah mendengar nama Lian Chang, tetapi tidak banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Jimat Kaisar. Ada 4 pasukan tuan di wilayah Tandus Timur. Istana Surgawi-Surgawi Empirean, Sekte Mayat Surgawi, Lembah Iblis Surgawi, dan Sekte Jimat. Sekte Jimat-Jimat berfokus pada prasasti dan fokus pada Dao Prasasti. Seni bela diri hanyalah pelengkap. Kaisar Jimat adalah ketua sekte dari Sekte Jimat. Dia telah mencapai tingkat 9 dalam prasasti Dao, yang setara dengan alam Kaisar bela diri. Dia setenar di Yi dan Kaisar bela diri. Dia adalah salah satu dari sedikit kaisar di tanah Tandus bagian timur. Dia bisa mengguncang seluruh tanah Tandus di timur dengan menghentakkan kakinya. Faktanya, di seluruh benua hutan belantara surgawi, mereka adalah yang terkuat. Dikatakan bahwa Jimat Kaisar telah jatuh 3000 tahun yang lalu. Adapun mengapa dia jatuh, itu selalu menjadi misteri. Tapi kenapa dia muncul di bawah tanah? Lu Ming dan Xian Yanxing memiliki pertanyaan yang tak ada habisnya di hati mereka. Gadis kecil, kamu tahu banyak. Garis keturunanmu sangat istimewa, jadi kamu seharusnya berasal dari keluarga di benua tengah itu, kan? Lian Chang mengungkapkan senyuman. Xian Yanxing terdiam. Lu Ming terkejut. Benua tengah? Xian Yanxing berasal dari benua tengah. Lalu kenapa dia datang ke benua timur? Kalian pasti sangat penasaran dengan apa yang terjadi kan? Kenapa saya di sini? Kata Liao Chang. Lu Ming dan Xian Yanxing mengangguk. Sebenarnya, saya disergap dan dibunuh oleh seseorang. Orang yang menyergapku adalah penguasa istana dari Istana Surgawi Surga Empirean, Kaisar bela diri di Yi. Lian Chang mengucapkan kata demi kata. Apa? Hati Lu Ming bergetar lagi. Kaisar Jimat, Lian Chang, terbunuh oleh serangan diam-diam Kaisar bela diri di Yi. Itu di luar dugaan mereka. 3000 tahun yang lalu, saya dibunuh secara diam-diam oleh Di Yi, dan hanya sedikit jiwa saya yang tersisa. Saya melarikan diri ke dunia bawah tanah ini dan lolos dari deteksi Kaisar bela diri di Yi. Aku masih hidup sampai sekarang. Jimat Kaisar perlahan menjelaskan alasannya. Bab 718 menjadi murid Lian Chang. 3000 tahun yang lalu, Lian Chang dipukuli hingga hanya tersisa sedikit jiwanya. Dia melarikan diri ke dunia bawah tanah. Awalnya hatinya dipenuhi kebencian dan ingin membalas dendam. Karena itu,
Ia menyebarkan prasasti Dao kepada manusia bawah tanah, berharap bisa mengembangkan ahli jalur kekaisaran untuk membalaskan dendamnya. Dengan demikian, ia menjadi nenek moyang kuno manusia bawah tanah. Namun kemudian, dia menyadari bahwa manusia bawah tanah memiliki konstitusi khusus. Mungkin karena mereka tinggal di bawah tanah, mereka berbeda dari Dao Agung langit dan bumi dan selamanya terpisah dari matahari, bulan, dan bintang. Jadi, manusia bawah tanah tidak seperti manusia di luar bumi, yang memiliki kemungkinan tak terbatas. Manusia di sini paling banyak hanya bisa berkultivasi hingga tingkat ke-6. Benar sekali, peringkat 6 setara dengan alam roh laut, yang juga merupakan peringkat dewa yang disebut manusia dunia kegelapan. Bagaimana level 6 bisa membantunya membalas dendam? Jiwanya yang tersisa tidak bisa keluar mencari penggantinya. Sebagai ahli alam berdaulat, dia takut Kaisar bela diri Di Yi akan merasakannya begitu dia keluar. Karena ketidakberdayaan, Lian Chang membuat 9 pedang giok dan menemukan beberapa ahli puncak LV6 untuk mengirim mereka keluar dari dunia bawah tanah. Mereka membangun pintu masuk ke dunia bawah tanah dan menyebarkan 9 pedang giok kemana-mana dengan harapan menemukan orang yang ditakdirkan bisa memasuki dunia bawah tanah dan menjadi pewaris Lian Chang untuk membalaskan dendamnya. Dia sengaja menyebarkan berita di bawah tanah, mengatakan bahwa jika seseorang dari dunia luar masuk, akan ada orang di dalam yang dapat membangunkannya. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada yang masuk. Lian Chang perlahan kehilangan harapan. Sepotong jiwanya tertidur lelap. Dalam sekejap mata, 3.000 tahun telah berlalu. Siapa sangka setelah 3.000 tahun, akhirnya ada yang masuk. Selanjutnya ada 2 orang yang berhasil mencapai tahap terakhir. Begitu Xian Yanxing dan Lu Ming memasuki gua terakhir, Lian Chang langsung merasakannya karena formasi tersebut. Dia terbangun dari tidur nyenyaknya. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya setelah mendengar itu. Itu adalah kaisar bela diri Di Yi yang lain. Dia tidak bisa tidak memikirkan 9 matahari tertinggi, yang juga telah dibunuh oleh kaisar bela diri Di Yi dan hanya memiliki sedikit jiwanya yang tersisa. Kedua pahlawan yang tak tertandingi ini memiliki akhir yang serupa. Kamu adalah penjaga surgawi surga Empirean dari istana surgawi surga Empir, kan? Aku bisa merasakan fluktuasi tanda penjaga dewa padamu. Lian Chang memandang Lu Ming. Di matanya, tampak ada matahari, bulan, dan bintang. Hati Lu Ming bergetar. Lian Chang dan Kaisar bela diri Di Yi adalah musuh. Apakah dia akan membunuhnya? Lapisan keringat dingin merembes keluar dari punggungnya saat dia memikirkan hal ini. Xian Yanxing bergerak dan berdiri di depan Lu Ming. Dia menatap Lian Chang. Bahkan jika dia seorang kaisar, jika dia ingin membunuh Lu Ming, dia harus bertarung. Haha, pasangan muda ini memiliki hubungan yang baik. Kamu juga sangat berani. Saya suka itu. Lian Chang tertawa. Xian Yanxing tersipu, tapi dia mengertakkan gigi dan berdiri di depan Lu Ming. Melihat punggung ramping Xian Yanxing, hati Lu Ming dipenuhi kehangatan. Dia maju selangkah dan memegang tangan Xian Yanxing, berdiri berdampingan dengannya. Nah, kalian berdua sama-sama berbakat, pasangan yang cocok satu sama lain. Jangan khawatir, kalian berdua anak kecil. Dendamku pada Di Yi tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selain itu, meskipun lelaki kecil ini adalah penjaga surgawi di Tian, saya khawatir dia belum pernah melihat wajah Di Yi. Kenapa dia terlibat? Ucap Lian Chang sambil tersenyum. Lu Ming dan Xian Yanxing diam-diam menghela nafas lega. Sejujurnya, bahkan segumpal jiwa pun akan sangat menakutkan ketika menghadapi seorang kaisar. Perbedaannya terlalu besar. Satu tarikan napas dari sosok kekaisaran bisa membunuh mereka 8 hingga 10 kali lipat. Senior, jika kamu tidak senang, cepat atau lambat aku harus melawan kaisar bela diri Di Yi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, kamu dan kaisar bela diri Di Yi akan saling bertarung. Anda hanya seorang raja bela diri, permusuhan macam apa yang Anda miliki dengannya? Tunggu, mungkinkah itu yang ada di tubuhmu? Mata Lian Chang sepertinya mampu melihat semuanya. Bas, saat ini, tubuh Lu Ming bersinar seperti matahari. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul dan melayang di udara. Jiuyang senior, Lu Ming berseru dengan suara rendah. Sosok itu adalah 9 matahari tertinggi. Junior Jiu yang menyapa senior Lian. Sudah ribuan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. 9 matahari Mahaguru menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada Lian Chang.
Lian Chang sedikit mengernyit. Lalu, matanya berbinar, kamu Jiuyang. Apa yang sedang terjadi? Dari fluktuasi jiwa Anda, saya tahu Anda telah mencapai tingkat tertinggi, bukan? Dengan garis keturunan dan fisikmu yang menantang surga, tidak mudah bagi kaisar biasa untuk menjatuhkanmu. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? 3000 tahun yang lalu, sebelum insiden dengan Lian Chang, Maha Guru Sembilan Matahari baru saja naik ke tampuk kekuasaan. Dia adalah favorit surga paling cemerlang pada masa itu. Lian Chang telah melihatnya beberapa kali, jadi dia mengenalinya. Maha Guru Jiuyang memperlihatkan senyum pahit di wajahnya dan dengan kasar menceritakan pengalamannya. Apa, kamu juga dibunuh oleh orang tua Di Yi itu? Orang tua Di Yi itu sangat tercela. Lian Chang berteriak dengan marah. Dia telah dibunuh oleh Di Yi. Karena mereka berasal dari dua kekuatan yang berbeda, wajar jika mereka berada dalam hubungan yang kompetitif. Namun, Sembilan Matahari Tertinggi adalah murid Kaisar Bela Diri Di Yi. Dia telah bertarung demi Kaisar Bela Diri Di Yi sepanjang hidupnya, namun sekarang dia berakhir seperti ini. Betapa menyedihkannya hal itu. Sangat disayangkan. Apa yang ingin dilakukan Di Yi? Apakah dia ingin menyatukan seluruh wilayah Tandus di timur? Kata Liao Chang. Setahu saya, targetnya bukan hanya benua timur. Kata Ninesun tertinggi. Apa? Dia sangat ambisius. Kata Liao Chang. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri di samping dan mendengarkan dengan tenang. Mereka telah mendengar banyak rahasia dari Sembilan Matahari Tertinggi dan Lian Chang. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini dengan kultivasi mereka. Kali ini, Lian Chang menatap Lu Ming lagi. Pantas saja saya merasa garis keturunan anak ini luar biasa. Dia telah membangkitkan 9 garis keturunan naga. Tapi akan sulit melawan Di Yi. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. 9 Matahari, Maha Guru menghela nafas. Tapi bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Dari apa yang Anda katakan, Battle of Destiny akan segera hadir. Jika Battle of Destiny berjalan dengan baik, mungkin ada peluang. Lian Chang merenung sejenak dan memandang Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Akui seorang master. Lu Ming sedikit terkejut. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat berbakat dalam Dao Prasasti. Saya bisa mengajari Anda semua yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak modal untuk melawan Kaisar Bela Diri Di Yi di masa depan. Kata Liao Chang. Lu Ming, kenapa kamu tidak mengakui aku sebagai tuanmu? Dia bertanya. Desak Maha Guru Sembilan Matahari. Murid Lu Ming menyapa tuan. Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut untuk memberi penghormatan sebagai guru dan murid. Untuk dapat mengakui tokoh dikdaya jalur kekaisaran sebagai seorang master, bagaimana mungkin ada alasan baginya untuk tidak bersedia? Ini adalah peluang besar. Bagus, 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 hahaha. Lian Chang tertawa. Lalu, dia mengarahkan jarinya ke gelabela Lu Ming. Seberkas cahaya bersinar dan Lu Ming tiba-tiba merasa ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam pikirannya. Adapun apa itu, dia merasa agak kabur dan tidak bisa melihat dengan jelas. Muridku yang terkasih, aku telah menyegel semua yang telah kupelajari dan beberapa pengalaman kultivasiku ke dalam sebuah arai. Sekarang, saya telah memasukkannya ke dalam pikiran Anda. Anda perlahan bisa mengamati dan mengolahnya di masa depan. Namun, ada banyak lapisan segel dalam susunan itu. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda hanya dapat melihat sesuatu di peringkat 5 ke bawah. Setelah Anda menjadi alkemis peringkat 6, secara alami Anda akan dapat melihat segala sesuatu yang ditawarkan oleh alkemis peringkat 6. Lian Chang menjelaskan. Bab 719 Nenek Moyang Kuno terbangun. Murid ini berterima kasih pada guru. Lu Ming sangat gembira dan berterima kasih padanya. Seberapa berhargakah pengetahuan dan pengalaman kultivasi seorang ahli jalur kaisar seumur hidup? Itu jauh lebih berharga daripada harta apapun. Di masa depan, ketika Lu Ming berkultivasi, dia akan mengambil jalan memutar lebih sedikit dan dapat meningkat dengan kecepatan tercepat. Ini adalah ahli Imperial Dao. Di benua hutan belantara surgawi, dia adalah ahli terkuat. Dia tidak seperti Dandan yang membual betapa kuatnya dia setiap hari. Namun, dia hanya setengah matang dan mengetahui banyak hal. Dia hanya akan memberikannya kepada Lu Ming dan membiarkannya belajar sendiri. Dia tidak punya pengalaman untuk dipelajari.
Liao Chang mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Ini adalah senjata roh yang saya gunakan di masa lalu. Ini disebut diagram Arai Segudang. Sayangnya, itu rusak saat bertarung dengan Di. Banyak prasasti dan susunan di dalamnya telah dihancurkan, namun masih sangat kuat. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda belum dapat menggunakannya. Ketika kultivasi Anda meningkat di masa depan, itu mungkin akan sangat bermanfaat bagi Anda. Ambil. Diagram susunan yang tak terhitung jumlahnya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengambil diagram Arai yang tak terhitung jumlahnya dan menyimpannya. Lu Ming belum pernah mendengar tentang semua gambaran formasi. Namun, karena itu adalah harta karun Lian Chang, pasti luar biasa. Di sampingnya, Jiuyang Supreme diam-diam terkejut. Lu Ming belum pernah mendengarnya, tapi dia tahu bahwa diagram susunan yang tak terhitung jumlahnya adalah harta karun yang membuat Liao Chang terkenal. Itu adalah senjata spiritual tingkat 9 yang kuat dan harta karun kekaisaran. Kekuatannya menggemparkan bumi dan mampu menghancurkan langit. Sangat menakutkan. Sekarang, Lian Chang memberikan harta yang begitu penting kepada Lu Ming. Jelas sekali bahwa dia sangat menghargai Lu Ming. Muridku sayang, pacar kecilmu juga sangat berbakat. Garis keturunan dan fisiknya memiliki latar belakang yang kuat. Karena dia telah mencapai tahap terakhir, saya harus memberinya apresiasi. Sekarang, izinkan saya membantu Anda melepaskan kekuatan garis keturunan Anda secara ekstrim. Lian Chang melambaikan tangannya dan seberkas cahaya menyelimuti Xian Yanxing. Lampu merah darah menyala di belakang Xian Yanxing, dan sekuntum bunga teratai muncul. Di atas bunga teratai, seorang wanita cantik duduk bersila. Jadi ini memang garis keturunannya. Bahkan di keluarga itu, garis keturunan seperti ini sangat jarang muncul. Ini disebut varian. Haha, biarkan aku melihat efek dari garis keturunan nirwana. Jari-jari Lian Chang bergerak dan susunan magis memasuki darah Xian Yanxing. Segera, darah Xian Yanxing membentuk kepompong hitam. Xian Yanxing duduk bersila dan memejamkan mata. Dia sepertinya sudah mulai berkultivasi. Ya, Liao Chang mengangguk dan berkata, saya seharusnya bisa mencapai nirwana dalam 3 hari. Jiuyang, bagaimana situasi di Sekte Jimat-Jimat? Dia bertanya. 9 Matahari Maha Guru merenung sejenak dan berkata, sejak insiden dengan senior Lian, Sekte Jimat, dan Sekte Boneka tidak puas satu sama lain dan telah terpecah menjadi 2 faksi. Kekuatan mereka sangat melemah. Sekarang, sebagian besar wilayah Sekte Jimat telah ditempati oleh Istana Surgawi Empirean dan Sekte Mayat Surgawi. Mereka tidak sebaik dulu. Saya tahu ini akan menjadi akhir saya saat sesuatu terjadi pada saya. Lian Chang menghela nafas. Aku bahkan pernah mendengar bahwa garis keturunan boneka mungkin memiliki niat untuk bergabung dengan Istana Surgawi Surga Empirean. Kata Ninesun tertinggi. Sial, Sekte Jimat tidak bisa dihancurkan seperti ini, murid. Tiba-tiba, Lian Chang memandang Lu Ming dan berkata, ilustrasi sejuta susunan bukan hanya harta karun tertinggi, tetapi juga merupakan tanda dari pemimpin Sekte Jimat-Jimat. Mulai sekarang, Sekte Jimat-Jimat akan diserahkan kepada Anda. Setelah Anda pergi, Anda harus memikirkan cara untuk mengatur ulang Sekte Jimat-Jimat dan menggabungkan kedua sekte menjadi satu. Kami akan mendapatkan kembali kejayaan kami sebelumnya. Lu Ming sedikit bingung. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi raksasa seperti Sekte Jimat? Muridku, karena kamu adalah penerusku dan memiliki tokenku, Sekte Jimat-Jimat secara alami adalah milikmu. Setelah Anda memiliki Sekte Jimat-Jimat di tangan Anda akan memiliki modal untuk bertarung melawan Kaisar Bela Diri di masa depan. Kata Liao Chang. Benar, Lu Ming. Ini juga niat baik senior Lian Chang. Kata Ninesun tertinggi. Baiklah, aku berjanji pada Tuan bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, memang benar, jika dia benar-benar bisa mengendalikan Sekte Jimat-Jimat, dia akan memiliki modal untuk melawan Kaisar Bela Diri di. Bagus, haha, aku lega. Awalnya, dengan kekuatan jiwaku, aku hanya bisa bertahan selama beberapa tahun sebelum jiwaku benar-benar bubar. Saya tidak menyangka bahwa saya akhirnya akan menyambut harapan sebelum saya mati. Haha, surga baik padaku. Lian Chang tertawa. Menguasai. Lu Ming merasa sedih.
Sungguh sulit dipercaya bahwa segumpal jiwanya bisa bertahan selama ribuan tahun. Dia tahu bahwa Lian Chang mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa tahun. Jiu Yang, masih ada harapan bagimu untuk dibangkitkan. Jika kamu dibangkitkan di masa depan, kamu harus membantu Lu Ming. Kata Liao Chang. Tentu saja, tapi kebangkitan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 9 matahari, Maha Guru menghela nafas. Selalu ada harapan dalam segala hal. Baiklah, saya sudah menjelaskan semuanya. Saat gadis ini bangun, aku akan mengirim kalian semua kembali ke dunia luar. Kata Liao Chang. Tuan, bagaimana dengan orang lain dari alam luar? Lu Ming bertanya. Sedangkan yang lainnya, biarkan mereka tinggal di dunia bawah tanah. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengirim begitu banyak orang. Lian Chang berkata dengan tenang. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Lian Chang adalah seorang ahli jalur kekaisaran. Dia tinggi dan perkasa. Di matanya, seniman bela diri biasa mungkin seperti semut. Jika bukan karena dia dan Xian Yanxing telah mencapai tahap terakhir, yang menarik perhatian Lian Chang dan menjadikannya muridnya, mereka mungkin tidak lebih dari 2 semut di mata Lian Chang. Tuan, saya ingin membawa teman, bukan? Lu Ming bertanya. Seorang teman. Tentu saja. Oh baiklah, aku akan menyelesaikan masalah manusia bawah tanah ini. Lian Chang melambaikan tangannya dan Lu Ming merasakan dunia berubah. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di langit di luar Gunung Suci. Di luar Gunung Suci, ratusan suku sedang menatap ke arah Gunung Suci. Sebagian besar suku mengeluhkan kesedihan karena seluruh rakyatnya telah gagal. Kemudian mereka saling berpandangan untuk melihat suku mana yang belum keluar. Lu Ming dan Nona Xie belum keluar. Mungkin masih ada harapan. Qi Yue, Qi Jinkong, dan anggota suku macan tutul merah lainnya mengepalkan tangan mereka dan menatap ke arah Gunung Suci dengan antisipasi tanpa akhir di mata mereka. Teman-teman, lihat, ada seseorang di udara. Tiba-tiba seseorang berteriak. Banyak orang melihat ke atas dan melihat sesosok tubuh muncul di langit. Dia berdiri di udara dan tidak mendarat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang ini muncul di udara? Yang lainnya langsung dipantulkan kembali oleh formasi. Ini aneh. Suku mana yang mengirim orang ini? Kemunculan Lu Ming menimbulkan gelombang diskusi yang meragukan. Lu Ming? Ini Lu Ming. Masyarakat suku macan tutul merah kaget. Apakah dia berhasil? Mungkinkah Lu Ming juga gagal? Pada saat ini, seluruh Gunung Sein bersinar dengan cahaya terang, menerangi daratan dalam jarak ribuan mil. Sesosok muncul dalam cahaya. Angka ini tingginya 10.000 meter. Dia bertubuh besar dan tubuhnya memancarkan ki yang sekuat langit. Dia tidak lain adalah Lian Chang. Nenek moyang kuno telah bangkit. Itu benar-benar nenek moyang kuno. Banyak orang dari ratusan suku mengeluarkan raungan gembira dan berlutut di tanah. Bab 720 Hadiah 1. Bahkan makhluk luar angkasa pun merasakan hal yang sama. Tekanan dari Lian Chang terlalu kuat. Tidak terbatas, seolah-olah mereka sedang menghadap alam semesta. Menghadapi tekanan ini, orang-orang dari alam luar juga berlutut. Tidak ada pengecualian. Ini bukanlah pertanyaan apakah mereka mau berlutut atau tidak, tapi mereka tidak punya pilihan selain berlutut. Orang ini adalah yang terpilih. Suara gemuruh keluar dari mulut Lian Chang. Mata banyak orang terfokus pada Lu Ming. Pemuda ini sebenarnya yang terpilih. Apakah dia yang telah membangunkan leluhur kuno? Lu Ming? Itu benar-benar dia. Itu benar-benar dia. Orang-orang dari suku macan tutul merah sangat gembira. Mereka begitu bersemangat hingga gemetar. Itu benar-benar Lu Ming, dan Lu Ming diutus oleh suku macan tutul merah. Hadiah apa yang akan diberikan nenek moyang kuno kepada mereka? Mereka dipenuhi dengan antisipasi. Suku mana yang mengirim orang terpilih ini? Suara Lian Chang terdengar lagi. Seolah-olah surga sedang berbicara. Suaranya seperti guntur, bergema antara langit dan bumi. Ini AS, itu suku angin yang suci. Sebelum Qi Jinkong bisa berkata apa-apa, terdengar teriakan keras. Ada sekelompok orang ke arah itu. Ada lebih dari 1.000, dan masing-masing memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah alkemis peringkat 6 di atas alam lautan jiwa. Itu suku angin suci. Kali ini, suku angin suci akan menjadi lebih kuat. Itu benar. Suku angin suci selalu menjadi suku terkuat dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang,
leluhur kuno pasti akan memberi penghargaan kepada orang yang ditakdirkan. Mereka akan menjadi lebih kuat seiring pertumbuhannya. Di masa depan, suku mana lagi yang akan menandingi suku angin suci? Suku-suku lain mulai berdiskusi. Menjijikkan. Orang-orang dari suku macan tutul merah meraung dalam hati mereka. Suku angin yang suci begitu tidak tahu malu sehingga mereka mencuri pujian mereka. Namun, mereka tidak berani bersuara. Suku angin suci terlalu kuat. Jika mereka bersuara dan nenek moyang kuno tidak menghukum suku angin suci, suku macan tutul merah akan berada dalam bahaya. Jika suku angin suci ingin menghancurkan suku macan tutul merah, itu akan sangat mudah. Suku angin suci, beraninya kamu berbohong padaku. Kamu harus mati. Suara gemuruh Lian Chang terdengar. Dua pancaran cahaya keluar dari matanya menuju suku angin suci. Ah, leluhur kuno, tolong ampuni aku. Orang-orang dari suku angin suci berteriak ketakutan. Namun, semuanya sia-sia. Kedua berkas cahaya itu melintas, dan orang-orang dari suku angin suci semuanya menghilang, berubah menjadi abu. Termasuk makhluk luar angkasa yang datang bersama suku angin suci, mereka semua telah menghilang. Kedua tatapan itu, keduanya mati. Meski hanya tersisa segumpal jiwa Lian Chang dan akan menghilang, kekuatannya tetap menakutkan. Saat ini, semua orang yang hadir terdiam seperti jangkrik di musim dingin, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Suku angin suci tidak perlu ada di dunia ini. Semua suku harus menyerangnya bersama-sama. Kata Lian Chang, saya akan mematuhi keputusan leluhur kuno. Suku yang tak terhitung jumlahnya merespons dengan keras. Hanya dengan satu kalimat dari Lian Chang, suku nomor satu di dunia bawah tanah hancur. Saya sudah tahu kalau suku macan tutul merah lah yang menyampaikan amanah surgawi. Sekarang, saya akan memberikan kepada Anda metode pengembangan spiritual. Begitu Lian Chang menyelesaikan kata-katanya, sebuah token giok terbang menuju suku macan tutul merah. Qi Jinkong menerimanya dengan hormat dan segera bersujud, terima kasih atas hadiahmu, leluhur kuno. Dia sangat bersemangat. Sebuah teknik budidaya spiritual. Itu sebenarnya adalah teknik budidaya spiritual. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika diberi waktu, berapa banyak ahli yang bisa dihasilkan oleh suku macan tutul merah mereka. Di masa depan, mereka bisa menjadi suku terkuat di dunia bawah tanah. Ada begitu banyak suku di dunia bawah tanah, namun tidak satupun dari mereka memiliki teknik budidaya spiritual. Ini adalah kitab suci yang legendaris. Suku-suku lain sangat iri. Beberapa orang melihat token giok di tangan Qi Jinkong dengan mata membara. Juga, masing-masing dari 9 gulungan prasasti ini dapat membunuh mereka yang berada di atas level dewa. Kamu bisa menyimpannya. Suara Lian Chang terdengar lagi. 9 gulungan prasasti terbang menuju Qi Jinkong. Terima kasih atas hadiahmu, leluhur kuno. Qi Jinkong menerimanya dan membungkuk lagi. Dengan 9 jimat prasasti tersebut, ia bisa menjamin keselamatan suku macan tutul merah. Beberapa suku dengan pemikiran lain langsung merasakan hatinya menjadi dingin. Jelas sekali bahwa nenek moyang kuno ingin melindungi suku macan tutul merah. Beraninya mereka mempunyai pikiran yang tidak setia. Qi Yue, pemimpin klan Qi, Lu Ming akan pergi sekarang. Saat ini, suara Lu Ming memasuki telinga Qi Yue dan Qi Jinkong. Qi Yue mendongak dan melihat leluhur kuno itu melambaikan tangannya. Sosok Lu Ming menghilang. Qi Yue merasa tersesat dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa setelah perpisahan hari ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Lu Ming adalah favorit surga dari dunia luar. Dunia luar begitu luas, dan dunia bawah tanah hanyalah perhentian perjalanan Lu Ming. Di saat yang sama, Lian Chang menghilang. Jian Feiliu, yang berdiri di sebuah suku, juga menghilang. Lingkungan sekitar berubah. Lu Ming menyadari bahwa dia telah kembali ke gua. Dengan kilatan cahaya, Lian Chang muncul. Di saat yang sama, Jian Feiliu juga muncul. Begitu Jian Feiliu muncul, dia buru-buru mundur dan memasang ekspresi waspada. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat Lu Ming. Dia memandang Lian Chang, Lu Ming, dan Xian Yanxing dan berkata, "Saudara Lu, apa yang terjadi?" "Saudara Jian, dalam beberapa hari, kita bertiga akan keluar dan kembali ke dunia luar. Sedangkan untuk hal lainnya, mohon jangan bertanya terlalu banyak," kata Lu Ming. Jian Feiliu tercengang. Namun, meskipun dia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya,
Karena Lu Ming mengatakan untuk tidak bertanya terlalu banyak, kemungkinan besar itu melibatkan beberapa rahasia Lu Ming. Jian Feiliu cerdas dan tentu saja tidak meminta terlalu banyak. Selama sisa waktu, Lu Ming dan Jian Feiliu duduk bersila, menunggu Xian Yanxing. Kesadaran Lu Ming tenggelam ke dalam pikirannya dan dia menyadari bahwa ada benda berkilau di pikirannya. Ada lapisan demi lapisan formasi di atasnya. Ini adalah formasi pemeteraian yang telah disegel oleh Liao Chang dalam pikirannya. Itu terkait dengan dao penyempurnaan dan pengalaman kultivasi Liao Chang. Lu Ming mengendalikan api energi mental dan mendekati susunan segel. Arai tingkat pertama tidak terlalu kuat. Itu ditembus oleh api energi mental tidak lama kemudian. Lu Ming menemukan dirinya berada di ruang yang sangat luas. Ada banyak Changlian yang duduk bersila, menjelaskan dao prasasti dan pengalaman kultivasi mereka. Seolah-olah ada banyak Changlian yang mengajarinya cara berkultivasi. Dia akan mendengarkan salah satu dari mereka. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Lu Ming menghela nafas. Dia berhenti di depan salah satu Changlian dan mulai mendengarkan. Setelah Lian Chang menjelaskan sebentar, dia mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Lu Ming mendengarkannya beberapa kali dan merasa telah memahaminya. Dia berjalan ke Lian Chang berikutnya. Dengan cara ini, Lu Ming terus mendengarkannya satu persatu. Ini semua adalah pengetahuan dan pengalaman kultivasi Lian Chang tentang dao prasasti level 5 ke bawah. Meskipun Lu Ming telah mencapai batas level kelima, dia menyadari bahwa dia masih memiliki banyak kekurangan setelah mendengarkannya. Fondasinya dalam prasasti dao menjadi semakin kokoh. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pada hari keempat, aura Xian Yanxing mulai meningkat pesat. Kepompong hitam yang melayang di atas kepalanya mulai pecah. Lu Ming dan Jian Feiliu menyelesaikan kultivasi mereka dan memandang Xian Yanxing. Bab 721 Garis Darah Nirwana, kembali. Kaca, koma. Kepompong hitam di kepala Xian Yanxing terbuka dan cahaya perak menyilaukan memancar. Itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh cakra. 9. Lu Ming melihat 9 cakra perak sekilas. Garis keturunan peringkat 9 tingkat raja. Bagaimana mungkin? Lu Ming tercengang. Jian Feiliu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka pernah bertarung bersama sebelumnya, jadi mereka tahu bahwa garis keturunan Xian Yanxing adalah garis keturunan raja tingkat ke-7. Tapi sekarang, itu telah menjadi garis keturunan raja tingkat 9. Itu luar biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Garis keturunan ini memang kuat. Saya ingin tahu di level berapa garis keturunan ketiga itu. Petik 2. Lian Chang memandang Xian Yanxing dan mengangguk puas. Tampaknya 9 garis keturunan naga bukanlah satu-satunya garis keturunan yang menakjubkan di dunia. Lu Ming menghela nafas. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Dulu, tempat tinggalnya terlalu kecil. Ketika dia melangkah ke panggung yang lebih luas, dia pasti akan melihat hal-hal yang lebih indah. Ada berbagai macam garis keturunan, dan 9 garis keturunan naga bukanlah satu-satunya yang dapat ditingkatkan. Garis keturunan Xian Yanxing mampu maju ke alam raja tingkat 9 melalui kelahiran kembali garis keturunannya. Garis keturunan raja tingkat 9 adalah tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh garis keturunan kedua. Jika seseorang ingin mencapai tingkat dewa, mereka biasanya harus memilih garis keturunan ketiga. Setelah beberapa saat, cahaya perak menghilang dan pembuluh darah di belakang Xian Yanxing menghilang ke dalam tubuhnya. Dia membuka matanya. Baiklah, sekarang, melangkahlah ke altar dan aku akan mengirimmu keluar. Kata Lian Chang. Jian Feiliu dan Xian Yanxing berjalan ke altar sementara Lu Ming mendatangi Lian Chang dan membungkuk, "Guru, murid akan pergi." "Ya, pergilah. Saya tidak dapat membantu Anda di masa depan. Anda harus mengandalkan diri sendiri." Liao Chang mengangguk. Hati Lu Ming sakit. Meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama bersama Lian Chang, Lu Ming memang menganggapnya sebagai guru sejatinya. Sebenarnya, ini adalah guru pertama yang diakui secara resmi oleh Lu Ming. Lu Ming tahu betul bahwa perpisahan ini mungkin merupakan perpisahan yang abadi. Dengan kekuatan jiwa Lian Chang, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa tahun. Kaisar suatu generasi berakhir dalam kondisi seperti itu. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas. Lu Ming membungkuk lagi dan melangkah ke altar. Lian Chang melambaikan tangannya dan altar mulai bersinar. Prasasti muncul dan saat berikutnya, dunia mulai berputar. Ketika lingkungan mereka sudah stabil, mereka membuka mata.
Dengan angin laut bertiup ke segala arah, mereka sampai di sebuah pulau kecil. Tempat ini seharusnya menjadi salah satu pulau kecil di Samudera Astral yang kacau balau. Saudara Lu, terima kasih, Nona. Terima kasih. Jian Feiliu menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kali ini hanya 3 orang yang keluar. Dia tahu betul bahwa yang lain mungkin akan tinggal di bawah tanah selamanya. Satu-satunya alasan dia bisa keluar pasti karena Lu Ming dan Xie Nianxing. Dia sangat berterima kasih. Jika dia tinggal di bawah tanah selamanya, itu lebih buruk daripada kematian. Tidak perlu berterima kasih padaku, Saudara Jian. Lu Ming tersenyum tipis. Saudara Lu, Nona Xie, apa rencanamu mulai sekarang? Jian Feiliu bertanya. Kami keluar untuk melatih dan meningkatkan kultivasi kami. Setelah pertempuran Providence dimulai, kita akan menuju ke wilayah bela diri langit. Kata Lu Ming. Wilayah bela diri langit adalah tempat istana utama istana surgawi kaisar berada. Oh, jika itu masalahnya, kenapa kamu tidak kembali ke Sekte Pedang Emas bersamaku, lalu pergi ke wilayah Raja Surgawi? Pertarungan peringkat Raja Surgawi akan segera dimulai. Bagi semua raja tingkat puncak, ini adalah kesempatan yang sangat diperlukan. Kata Jian Feiliu. Pertempuran peringkat Raja Surgawi. Lu Ming tercengang. Selain pertempuran Providence, mengapa ada pertempuran lain dalam daftar Raja Surgawi? Saudara Lu, kamu tidak tahu tentang pertarungan peringkat Raja Surgawi. Jian Feiliu sedikit tercengang. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Baiklah. Di domain Raja Surgawi, ada 2 prasasti Raja Surgawi yang dibuka setiap 3 tahun sekali. Prasasti Raja Surgawi memiliki efek ajaib pada raja tingkat puncak, dan banyak orang telah menerobos ke lautan alam jiwa karena mereka. Namun, ada batasan jumlah tempat yang bisa mendapatkan kesempatan terakhir. Hanya ada 108 tempat. Namun, ada banyak tingkatan raja puncak di wilayah Tandus Timur. Semua orang menginginkan 108 tempat ini, sehingga memicu serangkaian perkelahian. Ini adalah pertarungan untuk peringkat Raja Surgawi. Sekarang, pertarungan peringkat Raja Surgawi tidak hanya untuk memperebutkan tempat 108, tetapi juga untuk peringkat para raja. Merupakan suatu kehormatan untuk menentukan raja terkuat. Di antara mereka, 10 besar peringkat Raja Surgawi dikenal sebagai 10 Raja Surgawi. Jian Feiliu menjelaskan secara detail. Oh, Lu Ming mengangguk. Dia secara kasar mengerti. Ini berarti mereka harus bersaing untuk mendapatkan peringkat dan peluang. Pertarungan peringkat Raja Surgawi sangatlah intens. Karena tidak ada batasan umur, banyak monster tua yang telah dibudidayakan selama hampir 1000 tahun akan diberangkatkan. Ada banyak ahli. Monster-monster tua itu mungkin memiliki potensi yang terbatas, tetapi setelah terakumulasi selama bertahun-tahun, kekuatan tempur mereka sangatlah menakutkan. Banyak orang jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik yang bukan tandingan mereka. Kata Jian Feiliu. Baiklah, kami akan pergi ke Sekte Pedang Emas bersamamu terlebih dahulu, lalu menuju ke wilayah Raja Surgawi. Lu Ming segera mengambil keputusan. Alam angin, api, dan petir miliknya semuanya tertahan di batas level pertama. Mungkin pertempuran daftar Raja Langit akan menjadi kesempatan baginya untuk menerobos. Tanpa menerobos lautan roh, hampir mustahil untuk menonjol dalam pertempuran Providence. Xie Nianxing juga mengangguk. Meskipun dia pernah mendengar tentang pertarungan peringkat Raja Surgawi, itu hanyalah desas-desus. Dia juga cukup penasaran. Kemudian, ketiganya naik ke udara dan terbang menuju barat. Wilayah cahaya keemasan, tempat Sekte Pedang Emas berada, terletak di sebelah barat Samudra Astral yang kacau. Setelah terbang selama sehari, mereka bertiga sampai di sebuah pulau besar. Mereka mencocokkan peta dengan lokasi mereka saat ini. Ini harus menjadi perjalanan 10 hari dari wilayah cahaya kemasan. Ayo kita naik bonekanya. Dengan lambaian tangan Lu Ming, boneka ular raksasa muncul. Boneka ular raksasa ini memiliki panjang 50 meter dan memiliki kekuatan tempur yang setara dengan tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Itu berasal dari suku ular Yin. Kali ini, Lu Ming membawa kembali cukup banyak boneka. Jian Feiliu terkejut saat melihat Lu Ming mengeluarkan boneka ular raksasa itu dan merasakan aura kuat yang dipancarkannya. Saya tidak menyangka saudara Lu begitu kuat dalam seni bela diri dan prasasti.
Jian Feiliu menghela nafas. Untuk dapat mengendalikan boneka yang setara dengan alam samudera spiritual tingkat keempat, api energi mental Lu Ming jelas sangat menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, dia pastinya adalah seorang alkemis prasasti sejati. Pada usia ini, seni bela dirinya tidak hanya begitu menakutkan, tetapi dia juga telah mencapai ranah prasasti Dao. Jian Feiliu meratap dalam hatinya. Apakah dia masih manusia? Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Boneka ular raksasa itu sangat besar, dan ada banyak ruang untuk mereka bertiga naiki. Boneka ular raksasa itu mengepakkan sayapnya, dan hembusan angin kencang bertiup. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Sangat cepat, Lu Ming sedikit terkejut. Setelah keluar dari tanah, ia menemukan bahwa kecepatan boneka ular raksasa itu berkali-kali lipat lebih cepat daripada saat berada di bawah tanah. Seperti yang diduga, kecepatannya benar-benar ditekan saat berada di bawah tanah. Terbang menjadi jauh lebih sulit, dan begitu mereka keluar dari tanah, seolah-olah mereka tiba-tiba terbebas dari belenggu dan bebas terbang di angkasa. Kecepatan terbang boneka ular raksasa itu bahkan lebih cepat dari kecepatan terbangnya. Itu benar-benar setara dengan kultivator tingkat samudera spiritual tingkat 4 yang bergegas dalam perjalanan mereka. Bab 722 bertemu dengan tim Pulau Blood Evil lagi. Lautan tak terbatas berlalu dalam sekejap mata. 2 hari telah berlalu. Mengendarai golem, mereka bisa berkultivasi saat bepergian. Ya, ada seruan perang datang dari depan. Lu Ming mendapat ide dan boneka ular raksasa itu melambat. Jian Feiliu dan Xian Yanxing juga menghentikan kultivasi mereka. Sepertinya ada bajak laut yang mencoba membunuh karavan. Kata Xian Yanxing. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan boneka ular raksasa itu. Dia berubah menjadi 3 sinar cahaya dan terbang ke depan. Luo Xin putus asa. Dia menyaksikan orang-orang di kamar dagang api mati satu persatu dalam pertempuran. Kali ini, kamar dagang api memiliki sejumlah besar barang berharga untuk diangkut ke wilayah cahaya kemasan. Barang-barang itu sangat berharga, dan kamar dagang api telah mengerahkan hampir seluruh kekuatan mereka. Chen Dao, ahli terkuat di kamar dagang api, dan ayah Luo Xin, Luo Ming, juga merupakan raja tingkat puncak. Selain itu, ada 2 raja tingkat puncak lainnya, sehingga totalnya ada 4 raja tingkat puncak. Kekuatan mereka tidak bisa dikatakan lemah. Namun, pihak lain bahkan lebih kuat, karena mereka adalah kelompok bajak laut jahat berdarah. Ya, itu adalah kelompok bajak laut jahat darah lagi, dan kali ini, semuanya dimobilisasi. Apa yang membuat mereka putus asa adalah kelompok bajak laut jahat darah tidak hanya memiliki 4 raja tingkat puncak, pemimpin mereka bahkan berada di tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Mereka benar-benar kalah dan sudah dikepung. Bang! Pemimpin bajak laut Vien darah disebut Blood Vien. Dengan satu telapak tangan, Chen Dao memuntahkan seteguk darah dan mundur. Yunsa, kami sudah sepakat untuk menyerahkan semua barang kami. Mengapa kamu masih membunuh kami? Petik 2. Luo Ming meraung, dia benar-benar tidak mau. Mengapa? Hehe. Terakhir kali, saudara laki-lakiku yang kelima dan keenam mencoba merampok kamar dagang apimu, tapi pada akhirnya mereka terbunuh. Selama periode waktu ini, saya telah menyelidiki pergerakan kamar dagang api Anda, dengan niat untuk membalaskan dendam saudara kelima dan keenam saya. Saya tidak menyangka akan mendengar kabar bahwa kalian semua akan pindah. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Hantu berdarah mencibir. Niat membunuh di tubuhnya sangat kuat. Luo Xin tertawa getir, jadi itulah masalahnya. Bajak laut Vien berdarah ingin membalas dendam pada orang-orang itu. Saat itu, 2 raja tingkat puncak dari bajak laut iblis darah dibunuh oleh Lu Ming. Namun, dalam situasi itu, bajak laut Blood Vien ingin memusnahkan mereka. Tentu saja mereka harus membalas. Dia tidak menyalahkan Lu Ming. Dia hanya bisa mengatakan bahwa kamar dagang api ditakdirkan untuk mengalami bencana seperti itu. Gadis kecil, ku dengar saudara laki-lakiku yang kelima jatuh cinta padamu dan kemudian dibunuh. Mengapa Anda tidak menyetujuinya saat itu? Mengapa kamu tidak menyetujui saja permintaan saudaraku yang kelima? Anda sebenarnya berani melawan dan bahkan memerintahkan orang untuk membunuh mereka. Hari ini, aku akan menjatuhkanmu dan membiarkan saudara-saudaraku yang lain menikmatimu. Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan.
Suara Yunsa sangat dingin, sedingin ular berbisa yang hendak memilih mangsanya. Chen Dao, kamu akan membawa Siner untuk keluar dari pengepungan. Aku akan memblokir mereka dengan seluruh kekuatanku. Luo Ming berkata pada Chen Dao. Ayah, kita tidak bisa pergi bersama. Luo Xin berteriak. Jika Luo Ming tetap tinggal untuk memblokir mereka, itu pasti jalan buntu. Pergi? Kamu ingin pergi kemana? Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. 4 raja tingkat puncak dari bajak laut Vien darah menyebar ke segala arah. Ada juga banyak ahli lain yang memblokir rute keluar lain dari kamar dagang api. Juga, siapa pembunuh yang membunuh saudara laki-lakiku yang kelima dan keenam? Cepat beritahu aku agar kamu tidak terlalu menderita. Suesa bertanya dengan dingin. Aku sudah memberitahumu bahwa orang yang membunuh saudara laki-lakimu yang kelima dan keenam bukan dari kamar dagang api. Dia baru saja lewat. Kami tidak mengenalnya, dan kami tidak tahu di mana mereka berada sekarang. Kata Luo Xin. Sepertinya kamu tidak akan mengatakan apa-apa. Baiklah, tunggu sebentar, saya izinkan Anda mengatakannya. Petik 2. Mata Suesa menjadi lebih dingin, dan aura dari tubuhnya meledak. Aura tingkat samudera spiritual bagaikan lautan luas, menyebar ke arah orang-orang kamar dagang api. Luo Xin, Luo Ming, dan yang lainnya merasa semakin putus asa. Apakah kamu mencariku? Saat ini, suara yang jelas terdengar dari kejauhan. Setelah mendengar suara ini, tubuh Luo Xin bergetar. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia segera menjadi bersemangat dan melihat ke arah suara itu. Yang lain juga melihat ke arah suara itu. 3 sosok muda mengudara dan tiba. Lu Ming, ini Lu Ming. Luo Xin sangat bersemangat. Itu dia. Mata Chen Dao juga berbinar. Hanya sedikit dari mereka yang tahu bahwa Lu Ming adalah Asura, Asura yang mampu membunuh ular raksasa laut dalam di alam lautan jiwa. Lu Ming ada di sini. Mereka diselamatkan. Tapi yang lain tidak tahu. Mata Yunsa dingin saat dia menatap Lu Ming dan berkata, siapa kamu? Siapa saya? Lelucon apa? Bukankah kamu baru saja mencariku? Akulah yang membunuh saudara laki-lakimu yang kelima dan keenam. Lu Ming tersenyum tipis. Jadi itu kamu. Hahaha, ada jalan ke surga, tapi kamu menolaknya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi Anda memilih untuk menceburkan diri ke dalamnya. Bodoh sekali. Tapi ini bagus, ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu. Hantu berdarah tertawa terbahak-bahak, matanya sangat dingin. Ah, benarkah? Mulai sekarang, lautan astral yang kacau tidak lagi memiliki bajak laut Blood Vien. Xiao Xing, saudara Jian, aku serahkan sisanya padamu, kata Lu Ming sambil melangkah maju. Bagus, haha. Jian Feiliu tersenyum dan berjalan menuju raja tingkat puncak. Nak, kamu sedang mencari kematian. Raja tingkat puncak meraung saat cahaya pedang terang menebas ke arah Jian Feiliu. Bas! Suara pedang ringan terdengar saat cahaya keemasan menyala. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa cahaya pedang bajak laut kerajaan puncak telah hancur. Luka berdarah muncul di tengah keningnya, lalu tubuhnya terbelah 2. Raja tingkat puncak terbunuh oleh 1 serangan pedang. Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, Xian Yanxing tiba di hadapan raja tingkat puncak. Namun yang terjadi selanjutnya lebih mengerikan lagi. Saat raja tingkat puncak hendak menyerang, dia membeku di tempat, dan hanya ekspresi ketakutan ekstrim yang terlihat di wajahnya. Kemudian, dengan keras, raja tingkat puncak ini berubah menjadi awan kabut darah, yang menyebar di udara. Dia mati dan berubah menjadi debu. Kak, semua orang di sekitar mereka merasa dada mereka seperti dihisap oleh pompa udara. Mengerikan, terlalu menakutkan. Raja tingkat puncak telah terbunuh tanpa sedikit pun kesempatan untuk membalas. Namun, Xian Yanxing dan yang lainnya jelas hanya berada di tingkatan raja tingkat puncak. Dia, siapa mereka? Luo Ming tercengang dan tergagap. Luo Xin menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke arah Jian Feiliu dan berkata, Raja Yama. Yaksa. Dia segera menunjuk ke arah Xian Yanxing. Akhirnya, dia menunjuk ke arah Lu Ming dan berkata, Asura. Dan EBSP. Murid Luo Ming berkontraksi, dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, jadi itu mereka. Tidak heran, tidak heran. Asura, Raja Neraka, Yaksa, semua orang di Pulau Pasir Emas tahu tentang mereka. Tentu saja, Luo Ming juga pernah mendengarnya.
Dia tahu bahwa kamar dagang api akhirnya bisa diselamatkan hari ini. Setelah membunuh dua raja tingkat puncak, Xian Yanxing dan Jian Feiliu muncul di depan dua raja tingkat puncak lainnya, dan aura kuat mereka menyelimuti keduanya.